Padak Moto3 Spanyol gempar. Eropa dibuat malu oleh munculnya sebuah anomali mematikan yang disebut sebagai garis hantu dari sang singa muda, Veda Ega Pratama. Selamat datang di Farhan Fact. Hari ini kita akan membedah tuntas sebuah misteri telemetri yang bikin insinyur akademi Spanyol sakit kepala. Mengapa Veda bisa memotong tikungan dengan sudut yang melampaui logika mekanika standar? Benarkah ada rahasia algoritma mapping ilegal dari Jepang yang ditanamkan khusus di motor Veda untuk menghancurkan dominasi KTM di lintasan lurus? Siapkan kopi kalian, karena hari ini kita akan membongkar bagaimana otak jenius bocah Gunung Kidul ini mempecundangi pembalap tuan rumah tepat di sirkuit keramat mereka sendiri. Teror garis hantu, anomali yang mengguncang Eropa. Sirkuit Jerez kini menjadi saksi bisu lahirnya sebuah anomali teknis yang mengguncang ego para pembalap Eropa. Padak Moto3 sedang dihebohkan oleh munculnya istilah garis hantu yang disematkan pada gaya balap unik milik Veda Ega Pratama. Bocah ajaib asal Indonesia ini tertangkap kamera menggunakan jalur balap yang sama sekali tidak lazim, memotong tikungan dengan sudut yang melampaui logika mekanika motor standar. Para ahli telemetri dari tim rival bahkan terlihat bingung saat membandingkan data dengan pembalap akademi Spanyol yang sudah bertahun-tahun berlatih di sini. Ini bukan hanya soal keberanian, tapi tentang bagaimana Veda menemukan celah di aspal keramat yang gagal dibaca oleh pembalap tuan rumah. Sebuah insting liar atau teknik rahasia yang sukses membuat Akademi Eropa tertunduk malu di rumah mereka sendiri. Austin sebagai katalisator, dendam yang sudah matang. Kita sama sekali tidak bisa mengabaikan apa yang terjadi di benua Amerika beberapa pekan lalu, di mana sebuah insiden hindsight brutal hampir saja mematahkan semangat juang sang rookie. Namun bagi Veda Ega Pratama, luka di Austin justru menjadi katalisator perubahan mental yang sangat luar biasa untuk menghadapi seri Eropa. Data internal Honda Tim Asia mengungkapkan sebuah fakta yang sangat mencengangkan. Sesaat sebelum kecelakaan itu terjadi, Veda sedang mencatatkan kecepatan puncak yang melampaui batas limit motornya. Kegagalan tersebut tidak dipandang sebagai sebuah kekalahan memalukan, melainkan sebagai bukti sahih bahwa Veda memiliki kecepatan di atas rata-rata grid saat ini. Ia datang ke Jerez dengan dendam yang sudah matang dan kepala dingin, siap mengubah rasa sakit menjadi sebuah dominasi yang tak terbendung. Kejeniusan teknis, mid-corner speed, dan pengereman ekstrim. Secara teknis, kekuatan utama Veda yang paling ditakuti oleh para pembalap benua biru adalah kemampuannya mempertahankan mid-corner speed yang sangat tinggi tanpa kehilangan sedikit pun stabilitas. Analisa mendalam menunjukkan bahwa Veda melakukan pengereman jauh lebih lambat dibandingkan rival-rivalnya, namun ia tetap mampu mengarahkan motor ke titik apex dengan presisi yang sangat luar biasa tajam. Teknik ini memaksa ban depan bekerja di atas batas normal, sesuatu yang biasanya dihindari pembalap lain demi keamanan. Namun, Veda justru memanfaatkan risiko tersebut untuk menciptakan momentum akselerasi jauh lebih awal saat keluar dari tikungan lambat. Inilah yang menyebabkan pembalap di belakangnya sering kehilangan referensi pengereman dan terjebak dalam irama balap yang sangat destruktif bagi konsentrasi mereka. Isu mapping ilegal, senjata rahasia insinyur Jepang. Kabar buruk yang berhembus sangat kencang di balik pintu tertutup garasi Honda Tim Asia menyebutkan adanya pembaruan besar pada sistem mapping mesin khusus untuk Veda. Kabarnya, para insinyur jenius dari Jepang telah berhasil meracik algoritma pengapian baru yang fokus pada penyaluran tenaga yang lebih linier namun agresif di putaran bawah. Perubahan ini ditujukan untuk menutupi kelemahan kronis motor Honda NSF 250 RW saat berakselerasi di tikungan lambat seperti yang mendominasi sektor 1 dan 3 sirkuit Jerez. Hasilnya terlihat sangat nyata. Veda kini mampu menegakkan motor jauh lebih cepat dan mendapatkan traksi maksimal sebelum rivalnya merespons. Jika mapping baru ini terbukti reliabel, maka dominasi motor KTM dan gas-gas di lintasan lurus mungkin akan segera kiamat di tangan bocah ajaib dari Gunung Kidul ini. Latihan rahasia menempa insting di markas Marc Marquez. Ada satu detail yang sangat krusial, namun luput dari pantauan media arus utama, yakni aktivitas selama jeda balapan sebelum mendarat di dataran Spanyol. Veda dilaporkan telah menjalani sesi latihan rahasia yang sangat intens di sirkuit Aspar dan Alcaraz, tempat yang selama ini dikenal sebagai markas pelatihan elit milik Marc Marquez. Di bawah pengawasan ketat, Veda tidak hanya mengasah kecepatan lap, tetapi juga mempelajari secara mendalam cara mengelola degradasi ban di Aspar Jerez yang sangat panas. Latihan tertutup ini bertujuan untuk mensimulasikan kondisi balapan sebenarnya, di mana manajemen grip sering menjadi faktor penentu kemenangan. Pengalaman berlatih di sirkuit teknis Spanyol memberikan Veda keunggulan adaptasi kilat, seolah-olah ia telah membalap dan hidup di sirkuit tersebut selama puluhan tahun lamanya. Silent killer beraksi, teror psikologis bagi matador muda.
Nama-nama besar didikan Eropa seperti David Alonso hingga Maximo Queiroz kini mulai merasakan tekanan psikologis yang sangat nyata akibat kehadiran konsisten Veda di barisan terdepan. Bagi pembalap benua biru, dikalahkan di kandang sendiri oleh seorang pendatang baru dari Asia adalah sebuah tamparan keras bagi reputasi akademi balap mereka yang bergengsi. Strategi silent killer yang diterapkan Veda, di mana ia tetap tenang di padok namun meledak-ledak di lintasan, mulai meruntuhkan kepercayaan diri lawan secara perlahan namun pasti. Beberapa pembalap bahkan dilaporkan mulai mengubah gaya balap mereka hanya untuk menutup jalur yang biasanya diambil oleh Veda. Sebuah reaksi yang menunjukkan ketakutan absolut, di mana fokus mereka kini terbelah antara mengejar piala atau sekedar mengawasi pergerakan liar Veda dari belakang. Evolusi hitungan jam, kemampuan adaptasi yang mengerikan. Salah satu aspek yang paling mengesankan dari performa Veda Ega Pratama di sirkuit Jerez adalah kemampuannya untuk berevolusi dan beradaptasi hanya dalam hitungan jam saja. Pada sesi latihan pertama, ia mungkin terlihat sedikit kesulitan mencari ritme, namun pada sesi berikutnya, catatan waktunya bisa melonjak hingga 2 detik lebih cepat. Kemampuan belajar yang sangat kilat ini jarang sekali dimiliki oleh pembalap muda lainnya, bahkan yang berasal dari kompetisi Eropa sekalipun. Veda tidak pernah terjebak pada satu setup motor yang statis. Ia terus berkomunikasi aktif dengan kru mekanik Jepang untuk mencari titik keseimbangan terbaik. Adaptasi tanpa batas inilah yang membuatnya selalu memiliki senjata rahasia di setiap sesi, membuat tim rival kebingungan melakukan analisis strategi karena grafik performa Veda selalu naik tajam. Ujian manajemen ban, kecerdikan Veda di bawah terik matahari. Sirkuit Jerez selama ini dikenal sangat kejam terhadap ban, terutama saat suhu permukaan lintasan meningkat drastis di siang hari yang bisa mencapai titik panas ekstrim. Disinilah garis hantu milik Veda akan diuji secara maksimal, karena gaya balapnya yang sangat agresif menuntut performa karet ban yang stabil sepanjang lomba. Namun justru di sektor manajemen ban inilah, Veda menunjukkan tingkat kematangan yang melampaui usianya yang masih sangat muda. Ia tahu persis kapan harus menekan habis-habisan dan kapan harus menyimpan energi ban untuk serangan terakhir di 5 putaran sisa menjelang finish. Banyak pengamat motorsport memprediksi balapan Jerez akan jadi perang strategi ban. Siapa yang paling cerdik menghemat sisi kiri ban di tikungan cepat akan keluar sebagai pemenang, dan Veda sudah memegang kunci rahasia tersebut. Pertaruhan harga diri nasional, politik sponsor dan investasi. Jangan lupakan bahwa di balik setiap raungan mesin di atas lintasan, ada perang kepentingan dan politik sponsor yang sedang berkecamuk dengan sangat hebat di garasi. Keberhasilan Veda Ega bukan hanya sekedar prestasi individu belaka, tapi juga menjadi pertaruhan besar bagi brand-brand raksasa Indonesia yang mendukung karir internasionalnya. Kehadiran Veda di barisan depan Moto3 mulai menarik perhatian investor global yang melihat potensi pasar otomotif Indonesia yang sangat masif. Hal ini memberikan tekanan tambahan sekaligus motivasi ekstra bagi tim Honda untuk memberikan dukungan teknis terbaik yang setara dengan tim papan atas Eropa. Sukses di Jerez akan menjadi pesan paling kuat bagi dunia bahwa talenta dan kekuatan ekonomi Indonesia siap memicu pergeseran peta kekuatan serta pengaruh besar di dalam pedok kejuaraan dunia. Momen penentu di tikungan Lorenzo menanti kibaran merah putih. Kini semua pasang mata di seluruh dunia tertuju pada tikungan terakhir sirkuit Jerez, tikungan Jorge Lorenzo, tempat di mana sejarah balap seringkali ditulis dengan tinta emas. Veda Ega Pratama kini berdiri tegak di ambang pintu sejarah, siap untuk membuktikan bahwa garis hantu miliknya adalah kunci utama untuk membuka gerbang kemenangan. Apakah kita akan melihat sang saka merah putih berkibar paling tinggi di tanah Matador, menghancurkan dominasi lokal yang sudah bertahan selama puluhan tahun? Ketegangan sudah mencapai titik puncaknya, dan setiap detik di lintasan akan menjadi penentu masa depan karier sang bocah ajaib di panggung dunia. Satu hal yang pasti, apapun hasil akhirnya nanti di garis akhir, Veda Ega telah berhasil mengubah cara pandang seluruh dunia terhadap pembalap Asia selamanya. Keajaiban baru saja dimulai. Kini terbukti, Veda Ega Pratama bukan sekadar kencang, tapi ia membawa kejeniusan teknis yang bikin barisan insinyur Eropa terpaksa belajar lagi. Garis hantu di Jerez ini adalah bukti nyata bahwa talenta murni dari tanah Indonesia mampu membongkar pertahanan sirkuit yang selama ini dikuasai para matador Spanyol. Menurut kalian, apakah rumor mapping ilegal ini benar-benar ada atau memang Veda yang terlalu jenius di atas sadel Honda? Tulis analisa tajam kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan bedah data terdalam ini hanya di Farhan Fact. Terus dukung Veda, sehat-sehat buat kalian semua, jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaspol dan bye-bye.